Bahkan para buzzer-buzzer Anies mengatakan bahwa seharusnya Gubernur Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Khofifah itu juga belajar dari Anies Baswedan bagaimana menangani COVID-19. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, selama seminggu ini kami dari kanal Anak Bangsa TV itu mengadakan Tour de Jawa. Kita keliling Pulau Jawa dan hari ini kami sampai di kota Blitar, kota kelahiran saya. Ini di Rumah Tanggung Blitar. Kami mengadakan pengambilan Opini Rudi pada kali ini. Sahabat Indonesia, apa yang ingin saya bahas pada hari ini? Yang pertama tentang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Luar biasa. Raja overklaim ini kembali bernarasi yang sangat-sangat memalukan menurut saya. Menurut saya tidak elok juga gitu. Dia mengatakan bahwa Jakarta sudah melampaui target untuk vaksinasi. Yang pertama 7.500.000, kemudian 2.500.000 sudah terlampaui. Dan dia menganggap ini prestasi yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh kepala daerah yang lain. Bahkan para buzzer-buzzer Anies mengatakan bahwa seharusnya Gubernur Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Khofifah itu juga belajar dari Anies Baswedan bagaimana menangani COVID-19. Saya bersyukur juga sebetulnya dari satu sisi. Di sisi lain saya agak geli juga gitu. Karena apa? Karena saya tahu dan Anda semua tahu, kita semua tahu bahwa gerbek vaksin ini dilakukan bukan hanya oleh Pemda. Pemda mungkin ada, iya, tidak bisa kita pungkiri. Tapi keberhasilan Pemda DKI Jakarta dalam melakukan vaksinasi lebih banyak didukung oleh gerakan massal dari TNI Polri. Ini harus kita akui. Jadi Anies harusnya mencowel Kapolda Metro Jaya yang menggerakkan vaksinasi di semua polsek di wilayah DKI Jakarta, atau mungkin ke Pangdam Jaya yang menggerakkan semua potensi yang ada mulai Kodim, Babinsa untuk mengadakan vaksinasi. Kalau semua ini dihitung, otomatis memang capaiannya adalah warga penduduk DKI Jakarta. Jadi sangat tidak elok sebetulnya kalau Anies ini mengklaim seolah-olah itu hanya kerja besar dari seorang gubernur. Karena sepengetahuan saya ini kerja teamwork dan mayoritas dilakukan oleh Polri terutama dan TNI dibantu luar biasa. Bahkan kemarin Kostrad mengadakan gerbek vaksin namanya. Atau ada lagi istilahnya serbuan vaksin, itu luar biasa. Dari gerakan-gerakan TNI Polri yang ngugemi atau melaksanakan perintah dari Presiden bahwa satu hari harus 1 juta vaksin di seluruh Indonesia. Sahabat Indonesia, kalau kita bicara tukang klaim memang Anies jagonya, juara satu kalau menurut saya. Kita tahu pada saat dia masuk di DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, perencanaan atau master plan public transport sudah jalan. Mulai era Presiden Jokowi waktu menjadi gubernur, diteruskan oleh Basuki Cahayapurnama. Pada saat Anies masuk, jujur saja tinggal melaksanakan, tinggal menikmati. Tapi apa yang terjadi? Dia ditahbiskan menjadi raja transportasi publik gitu. Artinya mendapat penghargaan sebagai kepala daerah yang sangat sukses mengadakan transportasi publik. Publik akan ketawa. Kenapa? MRT, LRT, terus kemudian Transjakarta itu bukan karya Anies semata. MRT, LRT diawali Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama pada saat dia
menjabat menjadi gubernur dan wakil gubernur. MRT mulai zaman era Gubernur Sutioso, kemudian diteruskan oleh Fauzi Bowo dan seterusnya sampai Anies Baswedan. Jadi saya jujurnya tidak ada melihat ide genuine, ide asli dari Anies masalah transportasi ini. Kalau waktu itu diperbincangan masalah feeder-feeder yang akan membantu Transjakarta, itu pun sudah dilakukan, direncanakan jauh-jauh hari sebelum Anies ada. Tapi memang akhirnya dia ketiban campur, kedapatan rezeki untuk mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah yang sukses dalam hal transportasi publik. Tidak ada masalah, ya. Bahkan dalam satu majalah katanya disebutkan Anies adalah seorang jagoan di bidang transportasi publik. Ya sudahlah, itu yang terjadi. Ini sama dengan kasus vaksinasi ini. Penanganan COVID di Jakarta alhamdulillah turun seperti klaimnya dari Anies Baswedan. 20% katanya. Itu harus kita syukuri bersama. Tapi apakah itu kerja keras dari Gubernur DKI Jakarta atau Satpol PP? No. Lebih banyak program dari pusat. Pada saat PPKM darurat dan dikomandani oleh Luhut Binsar Panjaitan, Jakarta menjadi tempat yang fokus untuk dilaksanakan PPKM darurat. Siapa yang berperan di lapangan? Polisi dan TNI yang berperan besar. Dan para tenaga medis tentu saja. Jadi artinya, ya jangan suka klaim-klaim begitulah. Ya. Kalau mau mengklaim harusnya klaim disentuh Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, kemudian juga harus diakui juga sebagian besar Jakarta ini kelimpahan program dari pusat untuk COVID. Jadi tolong Anies Baswedan kurangilah untuk suka mengklaim-klaim hasil karya orang lain. Jadi bagi saya lebih humble atau rendah hati kalau dia mengakui bahwa ini kerja si pendahulunya, ini kerja instansi yang lain dan sebagainya. Jangan asal klaim saja. Nanti kalau Pak polisi, Pak tentara mengambek karena nggak diakui, berabil. Nah, satu lagi kemarin dia mengklaim ada 2 ekor harimau di kebun binatang Ragunan. Publik agak terhenyak. Anies tidak sadar bahwa klaimnya seperti itu tuh menimbulkan keguncangan bagi orang-orang yang memelihara hewan peliharaan di rumah seperti anjing, kucing, atau mungkin yang lain gitu. Jadi, Mbok Yau, ada evidence base, ada basis data setiap memberikan opini publik. Jangan asal gitu. Jadi katakan harimau terpapar COVID yang benar. Bahaya loh kalau kebun binatang Ragunan diisolasi begitu. Tidak mungkin juga masuk Wisma Atlet juga kan, kata Anies seperti itu. Tapi aneh juga ini. Jadi Anies jangan asal saja memberikan opini yang akhirnya mempermalukan diri sendiri. Sahabat Indonesia, 2 kejadian tadi yang dilakukan Anies. Pertama overclaim, yang kedua tentang paparan virus kepada binatang. Ini menunjukkan kelas yang bersangkutan. Mau jadi pemimpin seperti apa, ya. Pemimpin yang baik itu harus mempunyai jiwa yang legowo, menghargai pendahulunya. Itu salah satu ciri khas leadership. Tidak overclaim, ini ciri yang berikutnya. Jadi ini tidak tidak serta-merta disampaikan begitu saja. Dan yang ketiga, salah satunya adalah mengemukakan narasi berdasarkan evidence base. Ya, berdasarkan bukti-bukti data yang valid dan akurat. Yang seperti kasus binatang tadi, bahaya loh kalau tidak mempunyai data yang akurat gitu ya. Terus tiba-tiba diungkapkan begitu saja, karena kan dampaknya luar biasa gitu. Sahabat Indonesia, itulah ciri khas dari seorang Anies Baswedan. Overclaim, kemudian selalu bicara tanpa dukungan data dan dukungan validasi informasi yang akurat, sehingga kadang-kadang ngawur jadinya. Baiklah, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini terkait dengan Anies Baswedan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kepada siapapun pemimpin negeri ini, kepala daerah maupun kepala negara maupun
kepala instansi atau lembaga untuk hati-hati membangun narasi. Jangan suka overklaim dan jangan suka memberikan opini tanpa dukungan data yang memadai. Demikian opini saya hari ini. Jangan lupa selalu pakai masker. Kenapa? Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.